Sebenarnya Enji nggak nyangka sih Kak bisa ada di Indonesian Idol. Karena Indonesian Idol itu emang udah dari dulu Enji emang pengen di sini. Satu mantap, terus family horor sih Kak. Horor. Nah, ini itu menarik. ya, Ini itu menarik. ya. Kenapa horornya? Welcome back di Chit Chat dari Chat ke Chat. Ada saya Mark Natama. Ada saya Syara Mas. Bom dia untuk kalian semua. Kita undang dulu bintang tamu kita hari ini yang sangat-sangat spesial dan berasal dari Kalimantan juga, sama kayak aku. Makanya aku hari ini menggunakan atribut-atribut Kalimantan. Disponsori oleh Aku sendiri. Kita langsung saja sambut Enji Karpayo. Gila. Pemain timnas Brazil, ya, timnas putri ya Brazil. Iya. Bukan Enji. Bukan Enjinya Bukan Kak, Enjinya. papanya. Papanya. Iya. Bom dia. Bom dia. Gue cuma bisa bom dia. Sama kok Enji juga kan? Enji juga ya. Enji lebih fasih bahasa Kalimantan apa bahasa Brazil? Kalimantan. Coba. Bisa nggak lu? Bisa dikit-dikit kalau Banjarmasin. Coba kita tes. Coba Kak. Coba. Enji, Tapi kalau aku salah maaf ya Enji. oke. Nama Pian siapa? Nama ulun Syarla. Banyak tepuk tangan kita ya hari ini. Banyak tepuk tangan. Semangat ya kita hari ini ketemu. Semangat, aku semangat Oh my banget. Selain kamu dan aku yang memakai busana tradisional dari Kalimantan, aku juga ternyata matching sama Enji ya, merah-merah. Wow, iya. Itu. Matching. Nggak ada Rambut alasannya. aku merah. Rambut kamu merah. Apa tadi katanya mau kasih kalimat? Oh iya, como esta? Bener gak? Ben, esto ben. Esto ben. Yang artinya, Kute, Di bawah sini ya. di bawah sini ya teman-teman. Pasti ada. Enji, kabarnya gimana? Alhamdulillah kabar Enji baik selalu kata Mas. Hari ini apakah bangun pagi apa bangun siang? Enji bangun subuh sih Kak. Bangun Kebetulan subuh. nggak tidur juga sih. Oh, nggak tidur ya. Soalnya itu kan pasti kayak Sudi harus meninggalkan teman-teman kan. Iya, benar. Gitu. Yang biasanya bareng ngobrol, sekarang harus kayak berpisah gitu. Iya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin siapakah gerangan wanita yang memakai baju warna merah ini, aku yakin nggak ada ya, karena kalian pasti udah tahu Enji. Tapi sedikit histori tentang Enji. Enji ini dari Banjarmasin, betul? Iya, Enji dari Banjarmasin. Banjarmasin itu Selatan. Kalimantan Selatan. Dan tadi malam, 2 malam yang lalu berhasil menjadi top 5 Indonesian Idol. Kita tepuk tangan dulu loh. Luar biasa. Gimana perjalanan kamu di Idol sampai di titik top 5 Enji? Sebenarnya Enji nggak nyangka sih Kak bisa ada di Indonesian Idol. Karena Indonesian Idol itu emang udah dari dulu Enji emang pengen di sini. Terus juga Enji emang sering suka nyanyi juga. Terus Enji biasanya kan ikut lomba di Banjarmasin atau nggak di Jakarta atau di Jogja. Terus Gitu. iya Enji biasa ikut lomba-lomba, tapi lomba yang paling besar kebetulan di Indonesian Idol. Jadi ya bangga banget juga sama diri Enji sendiri karena udah bisa sampai di tahap ini berkat dukungan orang tua Enji juga, The Enji sama orang-orang terdekat Enji. The Enjis itu fanbase ya? Iya, Kita The sapa dulu. Enjis. Como esta, The Enjis? Komesta Enji. Kabar baik katanya. Kabar Kabar baik. baik. Apa kabar baik? Kabar baik? Esta Ben. Bem. Bem. Esta Bem. Aku typo tadi Enji. Oh, oke Kak. Enji ini masih muda. Apakah betul? Emang Enji umur berapa sih? Enji umurnya 17 tahun, pasti 17. kita seumuran. Iya, betul. Oh iya. Iya. Enji, bener aku 17 tahun setengah bulan. Oh my god. Oh, lebih tua kamu berarti. Aku baru 17 tahun kemarin. Oh, baru 17 tahun Sweet setengah 17. bulan. Oh iya, selamat Makasih ya. Pancingan. Masih muda. Masih muda. Berbakat. Berbakat. Langganan Amin. standing ovation. Langganan standing Amin. ovation. Nah, kalau ini baru kita tanya. Bagaimana cara Enji mempersiapkan penampilan dari minggu ke minggu? Ada nggak sih yang kayaknya ini jurus yang akan selalu aku pegang sampai nanti aku manggung-manggung gitu? Banyak sih Kak. Terus juga kan kita banyak kegiatannya kan. Jadi Enji harus bisa ngejaga suara Enji, Iya, ngejaga tubuh Enji juga. Karena
syutingnya kan lumayan banyak, jadi kita harus bisa ngejaga suara Angie. Terus juga gimana nanti improve-nya pada saat Angie tampil, karena itu kan sebuah tantangan, karena kita nggak bisa bawain lagu pure kita ngikutin penyanyi aslinya kan, kita harus punya improve-nya masing-masing. Betul. Seperti itu. Jadi mungkin tantangan Angie di situ. Dari semua proses misalnya kayak pasti kan biasanya beres spekta, besokannya pilih lagu, habis itu vokal direct, vokal coaching, latihan sama band, mungkin ada latihan koreo, fitting, shooting built-in dan sebagainya. Mana yang Angie paling awalnya agak kesulitan? Maksudnya kan semua orang pasti punya kesulitannya masing-masing. Yang Angie perlu pembiasaan atau adaptasi lebih banyak tuh di proses yang mana? Mungkin pemilihan lagu sih Kak, karena pemilihan lagu itu part yang paling Angie tunggu, karena biasanya kalau Angie udah tahu lagunya udah tenang, tapi kalau misalkan belum tahu itu pasti kayak aduh ini lagu apa nih. Terus juga kan Angie sering dibilang kayak Angie selalu main aman, padahal Angie setiap hari, setiap minggu itu selalu pusing Angie bakal nyanyi lagu apa gitu. Betul, karena yang familiar terdengar di telinga para penonton belum tentu familiar di telinga para orkestra gitu. Satu lagu apa yang Angie paling ingat yang kayak sebenarnya Angie nggak tahu sama sekali lagu ini dan harus effortnya lebih keras untuk belajar lagunya, belajar makna lagunya, ngafal nadanya. Kebetulan yang lagu kemarin yang dibawain Kak, lagu Sebatas Mimpi dari Hedi Yunus. Angie baru ngafalin itu. Kemarin Angie nggak tahu lagu itu. Dan Angie baru ngafalin, dan ternyata ya lagu itu emang cocok di Angie. Terus Angie ngelatih improve-nya sama pelatih Angie, dan alhamdulillah Angie bisa bawain lagu itu. Keren. Dan ada Mas Yofi juga ya tadi malam ya. Deg-degan gak sih? Deg-degan banget Kak, soalnya kan Angie sering dengerin lagu-lagunya Mas Yofi, karya-karya Mas Yofi. Terus sekarang kemarin Angie bisa sepanggung kolaborasi, jadi happy banget ya. Tapi sebenarnya aku mau ini deh, mau es krim, mau es krim. Mau bahas tadi kan katanya penonton tuh selalu bilang kalau penampilan Angie tuh selalu aman gitu ya. Ya berarti dia berhasil bawain lagunya. Itu dia. Kamu tidak lihat proses di balik layarnya, berarti dia latihannya sangat-sangat effort, perlu banyak hal yang dia pelajarin gitu. Tapi mungkin kan yang terlihat kayak Angie main aman apa segala macam, itu yang terlihat aja teman-teman. Di balik layarnya kalian tidak tahu prosesnya. Kalau dari kacamata aku yang sebenarnya tidak ada minusnya ini. Kalau dari kacamata aku melihat Angie tuh sebenarnya kenapa mungkin orang ngerasa Angie tuh selalu main aman, karena Angie tuh sebenarnya dari raut wajahnya dia tuh nyanyi seakan-akan ini sesuatu hal yang sangat mudah untuk dia lakukan, paham gak sih? Betul. Dia tuh kalau nyanyi effortless banget dan gak pernah muka jelek. Iya. Terkadang kan kita sebagai penyanyi pasti ada muka jeleknya, Cal. Apalagi misalnya kayak nada-nada tinggi. Bener. Nah Angie ini tuh kayak lempeng konsisten muka dia dari awal sampai akhir tetap proper gitu. Jadi menurut gue itu yang justru itu yang susah untuk kita pelajari. Jadi kayaknya teman-teman perlu merubah mindsetnya gitu. Segala sesuatu yang terlihat mudah, yang tadi Syara bilang, segala sesuatu yang terlihat mudah tidak berarti prosesnya untuk sampai ke sana itu beneran mudah. Betul sekali. Gimana sih Angie menurut kamu kompetisi di Idol? Kamu berarti berapa bulan? 6 bulan, 7 bulan? Kalau dari awal audisi udah mau 1 tahun sih Kak, tapi kalau mulai karantina udah dari 1 Januari. Oke, nah selama berbulan-bulan ini boleh nggak Angie deskripsiin this whole experience dengan 3 kata? 3 kata. Mantap. Mantap. 1 mantap. Terus family. Horor sih Kak. Horor. Nah, ini menarik. Itu ini menarik. Ya. Kenapa horornya? Karena menurut Angie semuanya suaranya tuh beda-beda gitu loh Kak karakternya. Kayak suara Angie kan ya beda, terus juga suara-suara yang teman-teman Angie yang lainnya juga beda. Jadi kayak menurut Angie horor banget. Oh, horor tuh maksudnya bukan hantu, maksudnya horor. Bukan dong Kak. Oh, gua kira tuh hantu. Maksudnya horor tuh kayak thrilling gitu ya, thrilling gitu. Angie di silsilah keluarga Idol season 13. Kamu di pohon keluarganya, apakah kamu adiknya, ataukah kamu kakaknya, ataukah kamu mamanya? Angie adiknya sih Kak. Adik. Anak bontot dia. Bontot ya? Iya. Biasanya yang paling sering ngomong Angie siapa? Yang kayak kalau Angie minta nasihat atau misalnya lagi kayak butuh ada orang yang nguatin, Angie ke siapa?
kita sebenarnya semuanya gitu loh Kak, kita sering kumpul-kumpul gitu di kamar. Terus juga misalkan ada waktu luang kita kumpul-kumpul bareng. Jadi kita biasanya cerita-cerita bareng sendiri-sendiri. Misalkan Angie cerita sama Kak Sabrina, terus nanti Kak Sabrina cerita ke Angie, Kak Mesa, Kak Vanessa, Kak Fajar gitu. Jadi Kak Fajar cerita ke Charla, Charla iya, cerita ke aku. Iya, Kak Tama cerita ke Angie. Iya. Cerita ke, Nggak beres sampai selesai. Banyak banget yang kecewa kalau Angie pulang kan. Termasuk aku dan Kak Tama. Ya. Kita sangat-sangat tadi pas datang aja udah kayak, kenapa dia yang pulang? Kenapa dia? Kenapa bukan aku? Iya. Gak ya, maksudnya siapapun yang pulang, tapi maksudnya kita tuh nggak expect kalau Angie tuh pulang lebih Sekarang. awal gitu. Nah, kamu udah baca-baca komentar dari fans setelah kamu pulang nggak sih? Terus apa komen yang paling kamu ingat? Banyak sih Kak komen yang paling Angie ingat. Angie juga baca kalau mereka juga sedih karena Angie pulang. Tapi Angie sih nggak apa-apa karena perjuangan Angie di Idol kan udah lumayan jauh dan Angie udah di top 5 ini udah bangga banget juga. Betul. Kembaran loh kalian top 5. Iya, kita kembar. And Kalimantan Pride. Ya. Iya ya, bisa kayak gitu ya. Betul. Yes. Nah, kalau aku, yang aku paling ingat dari performance Angie tuh, Angie bawain lagu Mencintaimu. Oh. Gua. iya. Karena satu itu lagu favorit gua. Nah, kalau seasonnya Maria, itu yang bawain Kak Joan, Iya, Kak juara 3. Di season aku ada Melisa, itu juara 4. Dan di seasonnya Angie. Nah, Angie udah tahu belum bahwa lagu itu udah lumayan sering dinyanyiin di Idol sebelum nyanyi Mencintaimu? Jujur Angie baru pertama kali nyanyi lagu itu Kak di panggung Indonesian Idol. Terus juga Angie lumayan suka banget juga sama lagu itu karena lagu itu deep banget menurut Angie. Iya, benar. Terus juga Angie bisa berhasil membawakan lagu itu. Iya. Tapi Angie ini kan udah kita lihat dan kita kenal ya sebagai penyanyi ballad yang sangat-sangat menusuk hati gitu Ya. pertama. Tapi Angie ada nggak sih kepikiran kayaknya aku mau ekspor ke genre ini deh gitu, atau mau belajar ke genre ini deh? Kayaknya Angie mau belajar di genre lain sih Kak, karena kan Angie lumayan ballad banget suaranya. Jadi Angie mau belajar di genre lain juga. Angie Genre kalau apa dengerin itu? lagu apa sih? Gitu. Gue kepo seorang Bener, Angie bener. Carvalho. Dengerin lagu apa? Playlist kamu tuh apa lagunya? Angie semuanya Angie dengerin sih Kak, tergantung mood Angie. Kalau Angie lagi happy Angie dengerin lagu Bruno Mars gitu-gitu. Terus kalau lagi sedih, kebetulan sekarang Angie lagi suka dengerin lagunya Mangu itu. Oh iya. Terus ya tergantung mood Angie sih Kak, Angie mau dengerin lagu apa. Top 3 musisi dewa menurut Angie. Kayak ini level dewa nih musisi-musisi nih. Atau favorit Angie? Iya, Favorite Angie. Favoritnya Angie. boleh luar negeri, boleh dalam negeri. Oke. Mungkin kalau pertama Teh Ocha. Angie suka banget sama Teh Ocha. I love you Teh Ocha. Aku juga. Yang kedua, Angie suka banget sama Bang Judika juga. Oke. Kayaknya semuanya juri Indonesian Idol ya, Kak? Oke, gini deh, aku persempit. Gak boleh juri Idol, selain juri Idol. Oh my god, sulit ya, Kak? Memang. Em, Ada Charla Mars. Nggak usah. Nggak usah. Kak Tama. Iya. Iya. Aku udah bukan musisi lagi. Angie suka Celine Dion. Oke. Berry, terus sama Bruno Mars ya. Bruno Mars. Bruno Mars. Ya emang keren sih ya. Itu Dan lah aku legend. yakin Angie bisa dengan effort yang tepat, dengan waktu yang tepat, pasti bisa lah. Jadi Amin. orang yang diimpi-impikan Amin. semua The Angies. Yes. Hey, salah satu lagu yang dinyanyikan Angie Mhm. selain Mencintaimu, kamu tahu dong. Tadi udah disebut Angie. Tahu banget. Dan Apa coba judulnya? Aku ulang-ulang terus covernya Angie yang ini. Jujur banget ini mah. Judulnya? Judulnya Mangu. Dari 420 ya. Dari 420. Aku juga suka 420 by the way. Oh. Gitu. Terus pas aku denger lagunya kan, terus Angie lagi yang cover. Tepat ya, semuanya Udah lah. tepat ya. Betul. Nah, itu di notice, Char. Sama salah satu pencipta lagunya, Betul. lagu Mangu ini. Yap. Dan ini kita punya screenshotan di thread ya dari Karobi Geisha, Robi_Geisha. Jujur saya nggak tahu siapa nama penyanyinya. Tapi kalau kalian tahu, sampaikan terima kasih sudah menyanyikan lagu Mangu. Dan untuk tanda terima kasihnya, saya mau memberikan rumah di daerah Pondok Indah. Enggak dong. Tanda Enggak. terima kasihnya, jika berkenan saya akan kasih satu lagu spesial untuk kamu. Maafkan jika 420 hiatus saat rakyat Indonesia sedang Oh my mangu-mangunya. Buat Angie. Gimana rasanya, Angie? Rasanya Angie seneng banget Kak, karena waktu itu Angie baru tahu kalau nggak salah waktu kapan ya Kak? Pas aku kasih tau tadi? Enggak dong, Oh, Kak. Enggak. Kalau nggak salah Minggu atau Senin kan waktu Angie mau
Oh, mau live? Iya, berarti? waktu itu Angie kan pagi tuh, Angie mau berangkat ke studio karena kan mau live, jadi kan kita siap-siap. Terus tiba-tiba Angie dikasih tahu, Angie suruh baca itu. Wow, kata Angie, oh my god, apakah ini benar? Gitu Ya, persis ya. Iya gitu kan. Bener nggak bohong ya? Beneran, sumpah, kalau ada videonya pun Angie bisa nunjukin. Tapi dia kayak tuh gitu. emang selalu lucu sama aku tuh pertama kali ketemu dia ya kayak kan aku pikirkan dia yang Kamu masuk hotel karantina? enggak Oh, di Arnek. oh di An. Iya, ketemu Ya. kan, ketemu Angie. Aku pikir kan dia yang kayak wah, gue independent woman yang kayak gue gagah Iya. dan berani gitu kan. Boss bitch. Iya, ternyata dia lucu banget. Iya. Sampai pulang aku ceritain ke Marim dan Fatur. Angie, aku punya HP. Oh iya, Kak, ini Aku juga punya punya HP. Iya. Tapi pasti di HP kamu nggak ada yang mau aku bacain. Iya sih. Iya kan? Iya, Aku Kak. mau baca, tapi di HP aku kebetulan belum dikirim. Boleh dikirim Iya. sekarang nggak? Di aku aja, aku punya HP yang buka kata Ma. Aku kirim ke kamu. Oke, Gitu. baca siapa? Ada lagi, terus dari Kak Robi Geisha. Ih Kak, Kak, Ikrip. Katanya, apakah ini anaknya Bu Novi Carvalho? Terus Angie Carvalho. Ternyata saya pernah bertemu mamamu di masa lalu. Mari kita rencanakan masa depan luar. wah! Memang kalau penulis lagu itu bikin threads puitis ya. Iya ya. Saya pernah ketemu ibu kamu di masa lalu. Mari kita rancang masa depan. Betul. Wow. Udah kayak lirik ya. Lirik. Siapa tahu itu bisa jadi lirik di lagu yang akan dikasih Kak Robi Betul. untuk Angie. Angie. Wow, amin. Nah Ya. sekarang kita tanya mamanya Angie langsung Iya. karena ada di sini teman-teman. Betul nggak sih Tante pernah ketemu Tante sama Kak Robi? Kapan itu Tante? 15 tahun yang lalu. Wow. 15 tahun yang lalu. Apakah Angie sudah lahir? Sudah dong. Udah. Udah deh. Udah deh. Coba. Udah, Kak, lupa. Mari kita berhitung Angie. Oh iya, lupa. Umur Kan Angie umurnya berapa? 17 tahun. 17. 17 tahun berarti Angie 2 tahun yang lalu. Nah, betul. Pinter. Oh, Iya benar. Benar. Kok Kak Tama nggak emosi lagi, Kak Sharla? Ih, dia tuh kalau ketemu anak yang lucu gitu. Iya. Aku memang bunglon. Oh, Cuma kalau ketemu aku marah-marah mulu dia. Gitu. Aku kembali tanya ke Tante Iya, Novi boleh. ya. Silakan. Tante di momen apa sih Tante waktu itu ketemu? Waktu itu Mas Tommy masih di Jogja ya. Terus ada konser saat itu di salah satu hotel di Banjarmasin. Oh. Aku ikut konsernya, aku datang ketemu Robi. Terus gak nyangka kalau rezekinya ke Angie. Iya, gila ya. Aku merinding. Iya. Luar biasa. Masya Allah. Itulah yang dinamakan kalau semesta tuh sudah berbicara, gak bakal ada yang bisa menyangka-nyangka pasti. Aku belum pernah lo ketemu Kak Robi. Keduluanan Tante. Iya. Terus Gak apa-apa, pengen ngomong aja. Nah, yang aku notice ya Angie, Iya, Kak. aku belum ngomong loh, jangan Iya. ketawa. Oh, nggak ketahuan senyum. Caption papanya Angie itu selalu sweet banget. Dan gue tuh selalu seneng ngeliat figur ayah yang ke anak ceweknya tuh kayak romantis banget gitu. betul. Karena itu nanti pasti anak, kalau menurut gue nanti anak ceweknya nanti tumbuhnya dia akan mencari orang yang romantis juga. Benar. Setuju aku. Setuju. Setuju juga, Kak Angie. Coba Angie, kamu baca salah satu caption dari 8 minggu lalu ya ini. Oh, oke. Kalau aku tidak salah dari Papa tentang Angie. Kata Papai, semua mimpi yang perlu direalisasi. Kak, tolong bacain dong realisasi. Direalisasikan. Realisasi kan? Oke. Adalah Seseorang yang percaya bahwa mimpi itu dapat realisasi. Realisasikan. Selalu percaya pada dirimu sendiri, Angie. Carilah impianmu. Gini. Papai sangat mencintaimu. Baca dong hashtagnya. Aku lebih tertarik hashtagnya. Hashtagnya adalah hashtag putriku, hashtag my everything, hashtag Papai te amo Filha, hashtag Allah selalu bersamamu. Amin. Gimana perasaannya Angie baca itu? Oh, Angie terharu banget sih karena Papai sering kalau misalkan bikin ngeposting video Angie atau foto Angie tuh pasti captionnya tuh bikin kayak terharu gitu, so sweet. Betul. Angie, Iya, Kak. Charlotte tuh ada pertanyaan untuk kamu. Iya, betul, Dia udah Angie. mempersiapkan ini dari awal kamu audisi. Iya, lempar aja. Wow. Apa sih pesan papa mama yang paling Angie ingat sampai sekarang? Dan itu yang apakah itu yang menjadi penguat Angie sampai di titik ini? Banyak sih, Kak, karena Mama dan Papa itu selalu sweet banget sama Angie. Jadi kayak setiap hari tuh pasti ada kata nyemangatin Angie, kayak sweet sama Angie, sayang sama Angie. Jadi semua perkataan dari Mama dan Papa akan selalu Angie ingat. Angie, Iya, Kak. ini adalah
burung yang berkicau di telinga aku Wow. apa mengicaukan tuh, ini Kak? Wow. bahwa Apa itu, Kak? papahnya Angie adalah mantan pesepak bola asal Brazil. Bener gak? Bener. Iya. Dulu apa? Posisi papa inget gak? Ingat. Apa? Kiper. Salah, Pai. Sorry, Pai. Om. Sorry, Pai. Om. Wah. Kiper. Salah, Pai. Apa? Striker. Oh, striker. Iya. Striker itu posisinya di mana, Angie? Nah, di mana itu? Wah. Gimana sih rasanya, Angie? Aku FOMO karena ayah aku bukan pesepak bola. Iya. Jadi aku pengen tahu gimana rasanya tumbuh dengan ayah seorang mantan pemain bola profesional dari Brazil. Lanjut. Wah, happy banget. Kak. Kenapa sih depannya harus ada bola? Terus apa, Kak? Angie ada maksudnya? Wow. Wow, happy banget Kak Sharla. Soalnya Angie juga pernah diajak papai main bola, Kak. Di Brazil. Bukan di Brazil, Kak. Oh. Di Banjarmasin. Oh, di Banjarmasin. Iya. Papahnya Angie kan orang Brazil. Iya, Kak. Tapi Angie tumbuh di Banjarmasin. Iya. Ada nggak sih pengaruh budaya Brazil yang Angie rasain pas menyerah? Ada nggak yang di rumah Angie atau di keluarganya Angie budaya Brazil yang masih kental? Kan Ada. kita nih nggak tahu nih budaya Brazil tuh apa sih gitu. Soalnya biasanya kalau di Brazil itu kan ada samba gitu kan. Nah, Apa jadi itu biasanya Samba itu apa? Itu yang kayak joget-joget. Oh. Iya. Berarti sepatu kamu bisa joget. Iya, Iya. bisa. Wow, itu kakinya. Iya. Selain itu, Selain itu. misalnya kayak misalnya cara kita nge-treat orang tua ada nggak sih Iya, yang berbeda betul. dari Indonesia? Iya, berbeda sih karena papa itu kan kayak sweet banget. Jadi apa hubungannya ya? Oh, bentar. Gimana? Ya mungkin pria-pria Brazil itu romantis Iya, sama menurut Angie. anak Iya, perempuannya. Iya. Nah, Angie, kita Iya, ini chit chat. Iya. Iya. Nah, jadi tapi kita random talk aja random sebenarnya. talk. Kita anaknya kayak Wow. Random memang. random. Cuman satu-satunya hal yang tidak random dari acara ini adalah bahwa kita punya segmen yang kita membahas chart di semua DSP yang ada di dunia ini. Betul. Banyak banget. Enggak dong. Cuman kita kerucut per minggu tuh Iya. spesifik. Yang kali ini dari mana sih, Syarla? Top 5 Indonesia by Spotify. Boleh dibaca, Syarla? Nomor 5. Judulnya Statue dari Faris Adam. Wow. Kak, statue-nya dong, Kak. Kamu udah pernah bikin statue belum? Udah dong. Udah. Nanti aku mau bikinnya juga. Nomor 4. Nah, ini spesial. Wow. Angie baca. Mangu dari 420. Yeay, Cari Cari Tang Tang. Tapi emang keren banget ya lagu Mangu ini. Iya. Iya. Aku juga favorit. Nomor 3, ada Komang dari Rain Laude. Biasa. Ini akhirnya menduduki top chart lagi setelah Iya. sekian Berarti tahun lagu ya. ini punya longevity, Syarla. Tuh. Nomor 2, Syarla. Kedua Rain Laude lagi. Ada dari apa judulnya? Lesung Pipi. Lesung Pipi. Aku suka artworknya deh. Kayak Mediterranean gitu, kayak Iya, Mesir gitu. benar. Oke, nomor 1 kita sebut sama-sama. Ini idola aku. 3, 2, 1. You'll Be My Heart. dari Niki. Gila loh, ini padahal dia cover loh. Betul. Jadi itu yang unik tentang musik. Kita nggak pernah tahu lagu mana yang naik. Benar. Syarla, Queen of Games. Ini adalah part yang paling ditunggu-tunggu sama penonton juga. Iya. Selain pertanyaan-pertanyaan yang kita kasih yang Iya. pertama ya. Kita akan main games teman-teman semuanya. Tapi sebelum kita main games, Akan dijelaskan oleh oleh UT. Jadi tipsnya adalah tebak judul lagu pakai gambar. Jadi nanti masing-masing dari kalian akan gambar di papan tulis secara bergantian. Nanti yang gambar kamu pikirin sendiri lagunya, kamu gambar, duanya lagi itu rebutan untuk tebak judul lagunya. Ya. aku kasih soal, terus kalian yang nebak, oke? Oke. Kamu zodiaknya apa? Capricorn. Oh, berarti kamu kurang Iya. ambisius ya? Iya. Oke, aku ambisius soalnya. Oh my god. Ini- Kalau ini, kamu pencet ini. Pencet ini kalau tahu. Cepet-cepetan. Pakai gambar kan? Boleh kasih clue gitu nggak? Kayak lagu Indo, lagu Barat nggak? Oke. Aku mau mengetes apakah Angie bisa menebaknya. Hah, Aku nggak, berarti. Aku nggak boleh ikut. nggak Enggak. usah, kamu kan kalah terus di games. Iya, betul. Emang iya kata makalah. Iya, Angie. Aku baru pernah menang sekali. Ambisius. Memang, Tapi kok kalah sih? karena hasil itu kita nggak tahu. Ambisius. Aku hanya bisa berusaha. Oke. Terus ada ini. Diam. Hey. Kan ini udah tahu. 1, 2. Ke mereka dulu apa ke depan? Ke depan dulu aja. Nih guys. 1, 2, 3.
Cinta satu malam. Oh, tadi ya? indah. Enggak, itu kan love, cinta satu malam, bintang. sama Enji baru mikir loh kak. Iya. Enji baru Penyanyinya Cita-cita ya? salah. Lah, kan judul lagu, nggak ada penyanyi. Oh no. Gak apa-apa Enji Enji, menang. Satu kamu pasti poin bisa buat- habis. Kita kasih lah ya Enji ya. Iya. Cuma Catat ya doang. Ute, jangan setiap poin gua nggak lu catat. Next Enji. Oke. Enji kasih soal ke kita. Ya. Enji baik deh. Enggak. Kasih yang susah Enji. Gue udah tahu. Bentar. Belum. Ya, gak bisa ini. Gak bisa deh. Sabar. Udah nih kak. Udah. Oke. Teneng, pasti kan. Coba ayo tebak. Pastel. Salah. Apa ini? Ya kan gak ada yang Kayak aku tahu maksud kamu tapi bukan ini bentar. Dulu. Coba. Kepompong. Haha, salah. Kita boleh bilang kayak nggak mirip terus digagalkan nggak? Gak boleh kan terserah Enji. Enggak boleh. Iya. Kenapa emangnya? Ha. Coba aku lempar. Om Iya. bisa menebak nggak? Om atau tante coba. Coba tebak. Aku juga gitu lagi. Clue deh, lagu Indonesia apa lagu Barat? Indonesia. Indonesia. Ini padahal gampang loh. Cacing. Bukan. Iya emang gambarnya kayak cacing. Oh iya ya, kayak cacing. Iya. Iya. Cicak di dinding. Bukan. Bukan Si ini. juga ada Oh, ya. mirip cicak kak. Bentar. Pelangi, pelangi. Benar. Enji. Enji. Sebetapa mudahnya Enji. Sebetapa mudahnya kalau kamu gambar ini. Cepat. Ntar gue cek Spotify gue. Kalau nggak aku nih yang kasih nih. Lagu luar negeri ya. Ya. Tapi pasti pada tahu. Oke. Apa? Tapi pasti pada tahu. Kalau kita nggak tahu? Iya. Kalau kita gak tahu kita dapat poin ya kak. Iya. Setuju. Oke. Bener ya? Kita yang dapat poin kalau kita nggak tahu. Sengaja Enji. Sengaja nggak tahu Enji. Emang biar kita dapat poin. Iyalah. Satu jam kemudian. Mampus kau kata Mbak. Oke. Oke. Nih teman-teman. Lu ngerti kan? Kiss me. Bukan. Hah? Mi. Oh! Husnul Khotimah. Ya. Yang artinya. Die with a smile. Ya. Oh my godness. Oh iya benar tapi Berarti gini. Dari game ini aku bisa belajar Enji tuh melihat dirinya sebagai tengkorak. Karena kiss me. Ya kan? ini cuma lihat bibirnya doang sih. Nggak apa-apa. Iya, bagus. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti dia bisa mengartikan Iya. gambarmu. Mm-mm. Wow. Yeay. Hey, Enji keren. Boleh diumumkan siapa pemenang? Oh belum. Belum. Iya. Mana sih macam gitu? Lu sengaja ya karena poin gue lebih banyak ya. Zolim, Ute Zolim. Ute Zolim. Ciklu bule apa Indo? Ini Kemencet emot. bisa Indo, bisa Inggris. Oh ya. Carla. Diam. Macet ini pulang, he. Satu, belum. Satu. Dua. 3. Entar dulu. Jangan lihat, kalian merem. Nih. 1, 2, 3. Happy birthday. Kenapa aku menggambar ini? Karena kita punya surprise buat Tama. Happy birthday to you. Happy birthday. Yang nyanyinya fals, gue marahin. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ih, gue seneng banget loh. Makasih ya. Karena Tama. Tiup lilin. Coba dong, tiup lilin dulu dan make wish. Aku doakan semoga chit chat tetap berlanjut walaupun idol sudah mau selesai. Amin. Amin loh. Amin. Kalian nggak mau syuting ya? Amin. Udah mau selesai. Soalnya banyak banget tuh.
bintang tamu yang yang mau diundang katanya chit chat beri nomor sudah calling. Oh ya gitu. Semoga tahun ini kita semua sehat, Amin. rezekinya bagus. Amin. Semoga kita semua dilingkari oleh orang-orang yang sayang sama kita. Amin. Yang punya niat jahat hilang. Amin ya Allah. Oke, aku tiup. Iya kata. Umur aku 2 tahun ya. Oh ya 2 tahun. Wow. Lagi. Selamat ulang tahun. Happy birthday Kak Tama. Gue tadi sebenarnya udah mau bete kalau kalian gak surprisein gue. Iya. Gitu. Makasih ya. Jadi kita kasih poin-poin kita hari ini buat Aku menang. karena dia Hari ini ulang aku tahun. menang. Ya boleh lah. Yeay, aku menang. Jadi itu adalah kado buat Mark Tama. Terima kasih loh Enji. Terima kasih Iya Mbak. Kak. Terima kasih. Terima kasih Mbak yang jawab. Berasa Terima gue kasih kakaknya. sudah mengajarkan kita bahwa Brazil dan Banjarmasin itu beda karena Brazil ya Brazil, Banjarmasin. Iya. Yeay. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu di sini. Iya Kak, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk Angie. Aku mau challenge Angie dong. Apa? Wow. Coba say thanks ke teman-teman di Kalimantan pakai bahasanya Angie. Oke. Halo bubuhannya, Ulun Angie Carvalho, Ulun hendak mengucapkan terima kasih banyak Dasan Bagian Pian Sabarataan karena sudah mendukung Ulun mungkin dari awal Angie audisi sampai sekarang. Terima kasih banyak, Ulun hendak mengucapkan terima kasih banyak pokoknya. Sehat-sehat Bagian Pian Sabarataan. Terima kasih. Yeay. Yang artinya Halo semuanya, teman-teman, saudara-saudara yang ada di Banjarmasin dan seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menonton Oke, Angie. terima kasih teman-teman semuanya telah menonton Chit Chat hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you. Dadah.